Nah, ini Anda mampu mendengarkan dengan hati, ya, tidak sekedar dengan otak, tapi juga dengan hati. Hati Anda ikut. Anda masuk ke state yang tenang dan fokus, ya, tadi jernih dan akurat tadi. Kemudian yang kedua adalah Anda mampu untuk memahami pesan yang tidak dikemukakan, jadi yang tidak eksplisit, yang tersirat. Jadi Anda bisa menangkap yang tersirat dari pesan yang dapat oleh bicara itu. Itu artinya Anda sudah seker betul. Dan yang keempat, yang terakhir adalah rasanya Anda seperti sedang terhipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin mengetahui kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah sampai kepada TOT NLP yang ke-47. Dalam TOT NLP yang ke-47 ini, kita ambil topik, efektifkah komunikasi Anda? Sekali lagi, efektifkah komunikasi Anda? Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lain lebih menarik, Anda akan mendapat pemberitahuan dari saya. Jadi terdapat 6 level, ya. 6 level efektivitas sebuah komunikasi diukur dari respon pendengar, ya. Karena dalam video saya yang lalu sudah kami katakan bahwa dalam NLP ada presuposisi bahwa makna sebuah komunikasi adalah respon, ya, dari komunikan, respon dari pendengar. Jadi di sini akan kita ukur dengan 6 level, dari mulai ditolak sampai dengan betul-betul tersugesti, ya, terhipnosis dan sebagainya. Dalam hal ini Anda yang akan saya ajak untuk merasakan responnya, ya. Nanti jadi ketika Anda mendengar seseorang berbicara, baik secara individu maupun public speaking, itu bagaimana rasanya bagi Anda, ya. Nah, sekarang kita mulai dari level 1, ya. Dari level 1, dari orang merespon dari sebuah komunikasi itu adalah not listening, ya. Not listening, maka ini tidak kita bahas, ya, karena memang tidak dengerin gimana mau dibahas, ya. Nah, kita langsung ada level 2. Level 2 ini sudah mau mendengarkan, tapi dia masuknya adalah pretend listening, ya. Pretend listening. Jadi pretend listening ini adalah ketika seseorang ini kelihatannya mendengar, tapi dia berpura-pura, ya. Jadi dia basa-basi gitu, ya, basa-basi mendengarkan percakapan atau pembicaraan seseorang. Gitu. Tapi sebenarnya dia tidak memperhatikan sama sekali, sehingga dia tidak paham. Ya, ini adalah pretend, ya. Alasannya mungkin karena mungkin bisa juga, alasannya baik, bisa juga untuk menghindari konflik, ya. Jadi ketika ada seseorang mungkin menyampaikan sebuah pesan negatif, ya, daripada dia ikut emosi, lebih baik dia nggak usah dengerin. Nah, ini bisa juga, ya, alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah tidak suka apa yang dibicarakan, ya. Tidak suka pada omongan seseorang itu sehingga dia nggak mau dengerin, ya. Lebih baik nggak dengerin. Atau yang ketiga, terdistraksi. Jadi dia mendengar tapi terdistraksi, ada gangguan begitu banyak, distors di kanan kiri, ya. Ini adalah kemungkinan kenapa seseorang pretend, gitu, ya. Nah, tanda-tandanya, ya, kalau Anda ini pretend adalah yang pertama, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan atau tidak bisa berikan tanggapan yang relevan ketika tiba-tiba si orang yang ngajakin Anda bicara ini nanya, gitu, ya. Itu Anda kaget. Oh, karena Anda tadi kan nggak serius dengerin, ya. Makanya
tanda-tanda bahwa seseorang ini pretend adalah dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tiba-tiba. Kemudian juga tanda yang lain biasanya pendengar itu dia melihat ponsel, lihat kanan kiri atau lakukan aktivitas yang lain ya, atau dari sinar mata juga kelihatan ya bahasa. Yang ketiga adalah bisa dilihat dari bahasa tubuh ya atau ekspresi wajah bahwa dia pretend ya. Oke. Sekarang kita masuk pada level ketiga. Level ketiga bagaimana respon seseorang ketika mendengar suatu pembicaraan atau omongan dan sebagainya. Yaitu selective listening ya. Jadi selective listening adalah kemampuan Anda mendengarkan dengan cara memilih. Ya, jadi Anda hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu ya dari pembicaraan itu, dari percakapan itu atau informasi yang disampaikan itu ya. Anda pilih-pilih aja yang sesuai atau relevan untuk kepentingan Anda. Ini adalah selektif. Nah, ini tanda-tandanya ya, bisa Anda ukur Anda sendiri. Nanti juga Anda ketika Anda berbicara, apakah dia ini termasuk selektif atau tidak. Yang pertama adalah Anda mengabaikan detail, ya. Jadi hanya tahu global saja ya, tahu global saja, dan tidak memperhatikan poin-poin utama, ya. Kemudian yang kedua, karena selektif, maka dia memilih ya mendengar tadi bagian-bagian yang dianggap relevan saja. Informasi yang tidak relevan maka dibuang. Nah, ini adalah level selective listening. Nah, sekarang kita masuk ke level 4 ya. Kita akan mengukur bagaimana respon pendengar ini ketika mendengar pembicaraan seseorang. Jadi yang keempat adalah attentive listening. Ya, ini sudah bagus. Yang keempat ini attentive listening adalah kemampuan Anda mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Ya, ini betul antusias ya. Anda memberikan antusiasme, perhatian penuh pada pembicara, ya, dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, ini biasanya tanda-tandanya, ini biasanya untuk Anda sendiri maupun ketika Anda berbicara, ini biasanya dia tubuhnya condong ke depan, gitu ya, condong ke depan, gitu. Artinya dia serius, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda berupaya menyingkirkan distraksi malah tadi ya. Kalau tadi kan terdistraksi, sekarang malah Anda berusaha untuk menghilangkan distraksi ataupun gangguan-gangguan lain, ya. Ponsel Anda simpan dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah atentif. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tubuh itu, ya, bahasa tubuh Anda ataupun ketika Anda berbicara, gitu ya, itu bahasa tubuh orang yang Anda bicara itu menunjukkan tanda-tanda positif, misalnya dengan anggukan, senyuman ketika Anda menyampaikan sesuatu yang mengembirakan, ya, dan membuat kontak mata, ya, kontak mata. Kemudian juga biasanya kalau dia atentif, dia mengajukan pertanyaan, ya, untuk memperdalam informasi yang Anda sampaikan, ya, itu dia akan bertanya lebih lanjut. Artinya dia kan dalam materi yang disampaikan itu dia benar-benar membutuhkan dan benar-benar serius. Kemudian juga berupaya yang kelima untuk menghindari interupsi, jadi tidak akan memotong pembicaraan. Nah, ini adalah level yang keempat yaitu attentive listening. Sekarang level yang kelima adalah empathetic listening. Empathetic listening adalah kemampuan Anda mendengarkan yang tidak hanya memahami, ya. Kalau tadi hanya memahami, ini tidak hanya memahami pesan yang disampaikan, tetapi juga Anda mengikut sertakan perasaan atau emosi, ya. Dan juga Anda bisa memahami dari perspektif pembicara, ya. Jadi berarti orang yang mengajak Anda bicara, ya. Atau ketika Anda jadi pembicara, maka si pendengar itu dia juga bisa memahami dari perspektif Anda, itu bisa memasuki sudut pandang Anda, gitu ya, si pendengar itu. Ya. Tanda-tandanya kalau orang ini benar-benar sudah empatetik adalah yang pertama dia bisa mengulangi atau memparafrasekan, menjelaskan kembali dengan bahasa yang lain itu
namanya parafrase. Maksudnya begini, saya begitu, tapi dia udah parafrase. Jadi kalau dia mengatakan, oh jadi maksudnya, tapi dia dengan bahasa sendiri, itu tanda-tanda bahwa dia sudah parafrase pesan yang Anda sampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua, sama juga dengan yang atentif, mengajukan pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu yang cukup untuk menekan pembicara. Ya, jadi dia nggak buru-buru memberikan respon, ya, dia ingin tuntas terhadap hal-hal yang Anda sampaikan, ya, kalau Anda sebagai pembicara. Nah, sekarang yang level yang tertinggi adalah level ke-6 adalah secret listening, ya. Secret listening itu adalah kemampuan Anda untuk mendengarkan dan memahami dengan cara yang sangat mendalam, dengan penuh perhatian, serta cenderung ke level spiritual, ya. Jadi sudah tinggi banget ini ya, namanya sudah deep listening ya, jernih dan akurat. Nah ini tanda-tandanya adalah kalau Anda ini sudah secret betul mendengarkan pembicaraan seseorang, biasanya kalau ini kita mendengarkan seorang ceramah seorang ulama besar, itu misalnya ya, itu ya, atau seorang profesor kenamaan seperti itu ya. Nah ini Anda mampu mendengarkan dengan hati, ya, tidak sekedar dengan otak, tapi juga dengan hati Anda ikut. Anda masuk ke state yang tenang dan fokus, ya, tadi jernih dan akurat tadi. Kemudian yang kedua adalah Anda mampu untuk memahami pesan yang tidak dikemukakan, jadi yang tidak eksplisit, yang tersirat. Jadi Anda bisa menangkap yang tersirat dari pesan yang didapat oleh bicara itu artinya Anda sudah secret betul. Kemudian yang ketiga juga Anda memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan sabar, tenang, ya. Bahkan ketika dia berbicara yang mungkin Anda kurang setuju pun Anda masih menunggu sampai penjelasannya sehingga betul-betul tuntas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah rasanya Anda seperti sedang terhipnotis. Ini udah secret ya. Nah, jika Anda tertarik untuk menguasai teknik-teknik hypnocommunication, jadi seseorang pembicara, kalau Anda menjadi pembicara ini, kalau Anda ingin ya pendengar Anda itu secret ya gitu, paling tidak empathetik ya, itu maka Anda harus belajar ilmu namanya hypnocommunication atau waking hypnosis. Ya. Nah, ini sudah saya siapkan e-course-nya ya. Saya sudah buka e-course di Gramedia Academy. Nah, nanti di sana Anda tidak hanya menguasai ilmu komunikasi saja, ya, tapi juga bagi Anda yang bisnis, ya, marketers, itu Anda juga di sana akan kita ajarkan bagaimana approach sampai closing penjualan. Jadi mengenali customer Anda itu sampai Anda bisa menilai dari bahasa tubuh, dari mimik wajah, ya, dari bentuk wajah dan sebagainya, kita bisa mengenali karakter dari customer kita, ya. Kemudian juga kita ajarin presentasi bisnis, negosiasi. Bagian lain trainer juga mentraining, ya, mengajar dan sebagainya, ya. Nanti ada buku pengantarnya, judulnya juga buku Waking Hypnosis, ya. Nanti silahkan hubungi di Gramedia Academy lewat WA di 0877 931 03435. Sekali lagi di 0877 931 03435. Nanti minta ya yang paket Waking Hypnosis dari Pak Amir Faisal. Ya, murah sekali guys, hanya Rp200.000. Oke, sampai ketemu lagi di e-course saya di Gramedia Academy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.